Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membongkar kitab klasik, kitab yang ditulis oleh penulis kelahiran Indonesia tetapi berasal dari Yaman, dan orang ini orang yang aktif mencermati politik di negara Yaman. Tentu kitab ini adalah kitab yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa karena dalam kitab ini lengkap dibahas terkait pergerakan politik Ba'alawi dan siapa sebenarnya Ba'alawi. Kitab ini kitab yang ditulis sekitar abad 19 Masehi atau abad 13 Hijriah. Kitab ini kitab yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Salah Al-Bakri Al-Yafi'i. Dan orang ini adalah seorang intelektual, sejarawan, dan aktivis pergerakan yang memiliki latar belakang unik karena keterkaitannya yang erat dengan Indonesia dan Yaman. Berikut adalah biografi lengkap dari penulis kitab ini. Asal usul dan kelahiran. Beliau lahir di Surabaya, Indonesia pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1897 awal atau 1900-an Masehi. Beliau berasal dari kabilah Yafi'i, salah satu suku besar di Yaman Selatan yang secara historis sering terlibat dalam dinamika kekuasaan dan militer di Hadramaut. Meskipun lahir di Jawa, identitas keyamanannya tetap sangat kuat. Soal pendidikan, Salah Al-Bakri Al-Yafi'i ini mencerminkan perpaduan antara tradisi intelektual Arab dan modernitas Mesir. Beliau menempuh pendidikan di Indonesia, pendidikan awal di sekolah-sekolah Arab di Indonesia. Ini kemungkinan besar terkait dengan jaringan Jamiat Khair atau Al-Irsyad, mengingat pemikiran beliau yang modernis. Kemudian beliau melanjutkan ke Universitas Mesir, Al-Jami'ah Al-Misriyah, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Kairo. Di sana beliau menjadi seorang pemikir nasionalisme Arab, modernisme Islam, dan metodologi sejarah Barat yang kritis. Soal karir dan pemikiran, Salah Al-Bakri bukan hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pejuang politik. Aktivis pergerakan beliau terlibat aktif dalam upaya reformasi di Hadramaut. Beliau ingin memajukan tanah leluhurnya dari sistem feodalisme dan kolonialisme Inggris. Kemudian, beliau adalah pendukung kuat persatuan Arab dan kemerdekaan Yaman Selatan. Beliau dikenal sangat kritis terhadap sistem pelapisan sosial di Hadramaut, terutama dominasi kaum Sadah Alawiyin atau Ba'alawi. Beliau memandang bahwa kemunduran Hadramaut salah satunya disebabkan oleh kekakuan struktur sosial tersebut. Dan ini adalah biografi dari penulis kitab yang akan saya baca. Orang yang lahir di Indonesia tetapi berasal dari Yaman dan aktif mengikuti perkembangan dari negeri leluhurnya. Dan yang tidak lepas dari penelitian dari penulis kitab ini adalah soal klan Ba'alawi. Sehingga dalam kitab ini beliau mengulas panjang lebar terkait siapa Ba'alawi dan seperti apa sepak terjang Ba'alawi. Salah Al-Bakri Al-Yafi'i kemudian menulis kitab yang sangat berharga
Dan kitab ini kitab yang sangat langka untuk dicari. Dan mungkin kitab ini adalah kitab yang sangat ditakuti oleh klan Ba'alawi. Bahkan kitab ini sempat dilarang beredar di beberapa wilayah karena isinya yang dianggap kontroversi. Namun, saya harus membongkar isi kitab ini dengan tujuan menyelamatkan generasi Indonesia agar tidak lagi tertipu oleh golongan-golongan yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, tetapi sebenarnya mereka mencari kehormatan, mereka justru mempermainkan Rasulullah, dan semata-mata yang mereka cari adalah kemewahan dunia. Dan kitab yang akan saya baca, yang ditulis oleh penulis yang merupakan sejarawan terkenal, yaitu Sholah Al-Bakri Al-Yafi'i, adalah kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi. Dan fokus pembahasan saya di halaman 118. Dan saya tampilkan foto dari penulis kitab ini dalam kondisi foto yang sudah usang, dan ini saya temukan ada di dalam cetakan kitab tersebut. Tampak fotonya memakai peci hitam karena orang ini kelahiran Indonesia tetapi asalnya dari Yaman Al-Yafi'i. Dan saya tampilkan teksnya di layar sehingga pada saat saya membaca dan membahas terkait isi kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi halaman 118 ini, penonton bisa ikut menyimaknya. Wayang kosimu alu Ba'alawi ila afkhodin wa butunin minhum alu Syaihi Abi Bakrin wal Attosu wa alu Idrus wa alu Habsi wa alu Sihabin wal Jufriyu wa bal Faqih wal Kafu wa Saqafu wa fi ba'di afkhodhi ali Ba'alawi ka ali Syaihi Abi Bakrin wal Attosi wal Idrusi wal Habsi ru'asa ulahu nufudun rohiyun qawiyun jidan wa yuqalu lahum al-manasibu. Artinya apa? Artinya keluarga Ba'alawi terbagi menjadi beberapa cabang dan klan. Di antaranya adalah ada As-Syekh Abu Bakar, ada Al-Atos, ada klan Al-Idrus, ada klan Al-Habsi, ada klan As-Sihab, ada klan Al-Jufri, dan ada klan Bal-Faqih serta Al-Kaf dan As-Saqaf. Pada sebagian cabang Ba'alawi seperti klan Syekh Abu Bakar, Al-Atos, Al-Idrus, dan Al-Habsi, ini terdapat para pemimpin yang memiliki pengaruh spiritual yang sangat kuat, yang disebut sebagai Al-Manasib. Jadi di Hadramaut sana, klan Ba'alawi pada masa itu mendominasi dan dipelopori oleh beberapa klan, yaitu klan Syekh Abu Bakar, Al-Atos, Al-Idrus, dan Al-Habsi. Kemudian saya lanjut. Wali ali Ba'alawi ala wajhil umumi sultatun ruhiyatun nafidatun. Walam ta'dihim hadhihi sultatu an tariqil quwati walabta'uha bil harbi wa innama naluha bitadahun bis solahi wa taqwa wa da'wal intisabi li ahlil baiti fasultatuhum tusbihu ila haddin kabirin sultata masayhi sufiyati wa arbabit turuki wal maqamati fi Misra wa khairiha minal biladil islamiyati. Secara umum, keluarga Ba'alawi memiliki otoritas spiritual yang berpengaruh. Otoritas ini tidak mereka dapatkan melalui kekuatan fisik atau peperangan, melainkan melalui penampilan kesalehan. Jadi mereka menguasai otoritas di Yaman, di Hadramaut sana, ini berkat penampilannya yang berpenampilan layaknya orang alim. Ini bukan alim loh, tapi gaya penampilannya itu gaya seorang yang alim. Kemudian menampilkan sebagai sosok yang bertakwa. Serta mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jadi dalam kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi pun dibahas
terkait Ba'alawi dalam rangka mendapatkan otoritas tertinggi di suatu wilayah. Ini formatnya sama seperti yang ada di Indonesia, selalu dengan pakaian ulama, mencerminkan sebagai orang yang bertakwa serta mengaku-ngaku orang yang punya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otoritas mereka sangat mirip dengan otoritas para syekh sufi, pemilik tarekat dan penjaga makam di Mesir serta negeri Islam lainnya. Jadi kalau kita melihat isi dari kitab ini, kita bisa tahu bahwa ternyata sudah menjadi ciri khas Ba'alawi ketika berpakaian dengan daster serta jubah. Dan ini agar terkesan mereka dipandang oleh publik sebagai orang yang berilmu tinggi, orang yang bertakwa. Ditambah dengan mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan inilah cara jitu untuk memikat orang-orang di sekitarnya. Walakot sabat hum hadhis sultatu hubbas sufrati wa dhuhuri bimadhahiril kibriyai wa tarofu'i an ghairihim fi tabaqatis sya'bi wa damit tanazuli lahu wa hum yarawna anna kulla syakhsin minhum yajibu ayyuh karama wa yufaddala an ghairihi sawa'un akana hadha syakhsu kabiran aw sahiran aliman aw jahilan akilan aw ma'tuhan wa yahdubuna idza nudiya ahaduhum bi kalimati ya akhi wa inna ma yajibu antuna diyahu ya habibu aw ya sayyidu wal alawiyatu ya syarifatu. Artinya apa? Artinya mereka beranggapan bahwa setiap individu dari mereka wajib dihormati dan diutamakan di atas orang lain. Jadi mereka itu merasa bahwa klan mereka ini adalah klan yang paling layak dihormati dan diutamakan di atas orang lain. Baik orang tersebut sudah tua maupun muda, berilmu maupun bodoh, berakal maupun kurang ingatan. Mereka akan marah jika dipanggil dengan sebutan wahai saudaraku atau ya akhi. Tetapi mereka harus dipanggil dengan panggilan wahai habib atau wahai sayyid. Dan bagi wanitanya harus dipanggil wahai syarifah. Nah, jadi dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi halaman 118. Setidaknya kita bisa tahu siapa Ba'alawi sebenarnya. Di sini disebutkan bahwa klan Ba'alawi adalah klan yang merasa paling tinggi kastanya di antara orang-orang lain. Bahkan mereka harus dihormati, harus diutamakan dari orang lain. Baik mereka itu tua ataupun muda, maka orang yang bukan dari klan Ba'alawi harus menghormati mereka. Baik mereka itu alim atau bodoh, itu tidak menjadi alasan untuk kita selalu menghormati pada mereka. Baik mereka itu orang waras atau orang yang kurang ingatan atau orang gila, tetap kita diwajibkan menghormati mereka. Ini sebuah ambisi yang sangat tinggi untuk klan Ba'alawi. Jadi merasa klannya adalah klan yang eksklusif. Mereka juga minta dipanggil dengan sebutan ya habib atau ya syarif. Mereka akan marah ketika dipanggil wahai saudaraku. Jadi harus dipanggil ya habib atau ya syarif atau ya sayyid ya. Jadi mereka harus dipanggil dengan sebutan habib atau sayyid. Kalau dipanggil cukup dengan panggilan wahai saudaraku, mereka akan marah. Ini betapa mereka merasa klan mereka adalah klan yang unggul di antara manusia pada umumnya. Jadi kita bisa melihat potret yang ada di Indonesia. Di Indonesia pun sama. Mereka berpenampilan layaknya orang soleh. Berpenampilan layaknya orang yang bertakwa.
berpenampilan layaknya orang yang berilmu tinggi. Mereka sangat berharap dihormati. Mereka merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Bahkan mereka merasa ada di puncak kasta. Bahkan ketika mereka masih kecil pun, kita sebagai orang yang non-Ba'alawi itu harus menghormati mereka. Bahkan sekalipun mereka itu bodoh atau bahkan gila, kita pun harus menghormati mereka. Ya ini luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka merasa manusia-manusia luar biasa soalnya. Kita ini dipandang makhluk kerendahan. Sehebat apapun kita, di mata mereka tetap tidak ada apa-apanya. Dan ini sudah digambarkan di negara Republik Indonesia ini. Mereka gembar-gembor ngaku paling hebat. Mereka merasa paling hebat. Mereka merasa paling berjasa terhadap NKRI. Meski sejarah tidak mencatat atas perjuangan mereka. Mereka pintar ngaku-ngaku saja. Saya lanjut. Masih di halaman 118, kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Wahum yarauna annatil kal kalimatil lati tatulu ala ta'zimi yajibu ang takuna khosotan bihim duna khairihim minat tabaqatil ukhra wa yuriduna min khairihim aidon takbila aidihim indal musafahati wa ayyakuna lahum fil majalisil maqamul akramu wal makanul a'la wala yajuzu indahu ayatazawaja khairul alawi minal alawiyati wa ya'uduna dzalika haraman bainama hum yatazawajuna banati khairihim. Mereka berpendapat bahwa kata-kata yang menunjukkan pengagungan tersebut harus dikhususkan bagi mereka saja. Jadi yang paling layak diagungkan dan dihormati ya hanya Ba'alawi saja, bukan untuk lapisan masyarakat lain. Mereka juga menginginkan orang lain mencium tangan mereka saat bersalaman dan mendapatkan kedudukan paling terhormat serta tempat duduk tertinggi di majelis-majelis. Menurut mereka, orang yang bukan dari Ba'alawi tidak boleh menikahi wanita dari Ba'alawi, dan mereka menganggap hal itu haram, walaupun mereka sendiri menikahi putri-putri dari kaum lainnya. Jadi, sesuai redaksi dari kitab ini, mereka merasa klan paling tinggi dan yang paling berhak mendapat kehormatan adalah mereka, bukan klan lain. Bahkan pada saat bersalaman, kita yang bukan dari Ba'alawi ini wajib mencium tangannya, karena mereka merasa ada di puncak kasta. Mereka juga harus diposisikan istimewa pada saat berkumpul di majelis-majelis. Artinya pada saat kita kumpul dengan Ba'alawi, mereka itu harus diistimewakan. Kalau tidak diistimewakan ya marah. Mereka juga mengharamkan non-Ba'alawi menikahi wanita-wanita mereka. Padahal mereka bebas menikahi wanita-wanita luar yang bukan dari Ba'alawi. Nah, inilah ajaran kacau balonnya Ba'alawi. Jadi, mereka membuat hukum sendiri, mereka membuat undang-undang sendiri, dan itu bukan undang-undang fikih, tetapi undang-undang Ba'alawi. Saya lanjut. Walaqad qala ba'du ikhwanina ali Ba'alawi fi sultatihim ruhiyati fawajjahu nufudahum ila ba'dil qabailil kabirati yatasarrafu fihim kama yabtaguna wa yusakhiruhum fi akhradhihim as-syakhsiyati fatajaha alusayhi Abi Bakrin ila Yafi wa alu Idrus ila Ali Kasir wal attasu ilal ja'dah wa tadakhalu fi suyunihim asyasiyati wa tadakhalu fi suyunihim asyasiyati. Sebagian saudara kita dari keluarga Ba'alawi telah berlebihan dalam otoritas spiritual mereka.
Mereka mengarahkan pengaruhnya kepada beberapa kabilah besar agar dapat mengendalikan kabilah-kabilah tersebut sesuka hati, serta memanfaatkan mereka demi tujuan-tujuan pribadi. Jadi setelah Ba'alawi, ini dengan promosi luar biasa, menampakkan kealimannya, menampakkan kesolehannya, menampakkan ketakwaannya. Padahal boro-boro takwa, boro-boro alim. Dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Padahal boro-boro keturunan Nabi. Tetapi cara liciknya ini berhasil mempengaruhi orang Hadramaut sana. Pada akhirnya banyak orang Hadramaut yang percaya atas apa yang diucapkan oleh Ba'alawi. Sehingga mereka mendapat otoritas spiritual tertinggi di sana. Setelah Ba'alawi mendapat posisi otoritas spiritual tertinggi, mereka menyalahgunakannya. Mereka berusaha mengendalikan kabilah-kabilah lain sesuka hati. Bahkan mereka memanfaatkan kabilah lain tersebut demi tujuan-tujuan pribadi. Nah ini kan berarti memang sudah kelakuan ya, sudah kelakuan Ba'alawi menyalahgunakan posisi, merasa terhormat sehingga bebas berkehendak. Maka keluarga As-Syaikh Abu Bakar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar ini menuju wilayah Yafa. Keluarga Al-Idrus menuju ke wilayah Al-Kathir, dan keluarga Al-Atos menuju ke wilayah Al-Ja'dah. Lalu mereka pun ikut campur dalam urusan politik kabilah-kabilah tersebut. Jadi setelah mereka mendapat kekuasaan di Hadramaut, mereka ini pengen menguasai Hadramaut secara sepenuhnya. Sehingga bagi-bagi tugas lah. Jadi Syekh Abu Bakar ini menuju wilayah Yafa. Keluarga Al-Idrus menuju wilayah Al-Kathir. Dan keluarga Al-Atos menuju wilayah Ja'dah. Mereka ikut campur urusan di penduduk sana. Mereka ini pengen menguasai dunia politik di sana. Nah ini berarti sudah menjadi ciri khas Ba'alawi. Di Indonesia pun semacam itu. Pemerintahan pun diobok-obok. Mereka pengen menguasai di NKRI. Kemudian saya lanjut di halaman 119-nya. Ala annahu yujadu fi ali Ba'alawi afrodun wa hum qaliluna istaharu bis solahi wa taqwa wal wara'i wa hubbil khairi wa da'wati ilaih. Wa in kanu mutamassikina bi asobiyatihim al mamqurtati wa imtiyazatihim al mauhumati wa li ali Bawazir wa ali Amudi wa ali Ishaq wa ali Bajabir wa ali Ubad sultatun ruhiyatun walakinnaha fid darajatis saniyati binisbati li sultatil alawiyyin ruhiyati walaisa indahum minal kibriyai wa tarafu'i wal asobiyati mithlama indaha ula. Meskipun demikian, dalam keluarga Ba'alawi terdapat individu-individu walaupun jumlahnya sedikit yang dikenal karena kesalehan, ketakwaan, sifat warok, kecintaan pada kebaikan, dan dakwah di jalannya. Meskipun mereka tetap memegang teguh fanatisme golongan yang dibenci serta hak-hak istimewa yang semu. Jadi, walaupun Ba'alawi terkenal sebagai klan yang licik, klan yang suka memecah belah, klan yang suka menguasai wilayah lain, dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi ini juga dipaparkan bahwa walaupun sedikit, ada orang Ba'alawi yang alim, ada orang Ba'alawi yang takwa, ada orang Ba'alawi yang bersifat warok, dan ada orang Ba'alawi yang cinta pada kebaikan. Tapi hanya sedikit, di sini dituliskan hanya sedikit. Walaupun mereka tetap baik, warok, takwa, dan soleh, tetapi soal fanatik terhadap klannya ini tetap masih utuh. Artinya masih sama seperti yang lainnya. Jadi ya pada dasarnya mereka tetap merasa klan paling unggul di antara manusia pada umumnya. Kemudian keluarga Al-Bawazir, Al-Amudi, Al-Ishaq, Al-Bajabir, dan Al-Ubad juga memiliki otoritas spiritual. Namun berada di derajat kedua dibandingkan otoritas spiritual kaum Alawiyin.
Mereka tidak memiliki sifat sombong, merasa tinggi dan fanatisme golongan seperti yang ada pada kaum Alawiyin tersebut. Jadi dalam Hadramaut itu ada klan Al-Bawazir, Al-Amudi, Al-Ishaq, Al-Bajabir, dan Al-Ba'ubad atau Ba'abad. Ini ada di urutan otoritas spiritual yang kedua setelah Ba'alawi karena kalah politik ya. Dan keluarga-keluarga ini terkenal saleh, alim, orang yang taat, tidak suka sombong, tidak suka merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Berbeda dengan klan Ba'alawi yang memang pada dasarnya sudah merasa paling tinggi di antara manusia-manusia yang lain. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, saya baru membongkar isi kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi di halaman 118-119. Ini baru permulaan. Di sini digambarkan seperti apa orang-orang Ba'alawi dalam menguasai tanah Yaman Hadramaut. Mereka untuk menguasai otoritas di sana, ya sistemnya atau polanya sama seperti yang ada di Indonesia. Dengan menampakkan pakaian orang soleh, dengan menampakkan seakan-akan orang takwa. Kemudian dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka itulah daya tarik untuk memikat khalayak umum. Dan di Hadramaut berhasil. Pada akhirnya Ba'alawi memegang otoritas tertinggi di sana. Walau mereka sombong, walau mereka merasa klan paling elit, klan paling eksklusif, tetapi mereka sudah kadung menguasai wilayah Hadramaut sana. Dan Indonesia alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai benar-benar parah diacak-acak oleh Ba'alawi, sudah keburu ketahuan oleh pahlawan kita Ki Haji Imad bin Usman Al-Bantani dan juga teman-teman yang seperjuangan untuk memberantas kelicikan dan kebobrokan ajaran-ajaran Ba'alawi yang sudah merasuk di bumi pertiwi ini. Nah, dari sekilas apa yang saya kupas dalam kitab ini hendaknya menjadi renungan kita bersama. Indonesia ini rumah kita. Mari kita jaga bersama-sama. Jangan kita rela ketika rumah kita sendiri justru diacak-acak oleh orang lain, diacak-acak oleh pendatang, dan kita yang memiliki rumah ini serasa ngontrak, serasa sebagai pendatang. Ini jangan sampai. Dan kita sudah tahu bahwa memang potret Ba'alawi di Indonesia ini benar-benar senjata pamungkasnya yaitu dengan mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah Rasulullah. Itu satu-satunya cara mereka meraih kehormatan dari khalayak umum. Mereka tidak peduli apakah mereka alim atau tidak. Wong mereka juga punya prinsip meskipun Ba'alawi itu seorang pemabuk, seorang yang hobi maksiat, tetap derajatnya itu lebih unggul di antara manusia yang bertakwa yang bukan dari klannya. Nah ini kan sudah keluar dari ajaran Islam. Jadi seakan-akan mereka itu adalah orang yang bebas dari sanksi Allah. Mereka mau berbuat salah pun mereka tetap mulia di antara manusia-manusia yang bukan dari klannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini masih permulaan. Nanti akan saya bahas lagi yang lebih mengerikan dari kitab ini. Dan saya harap penonton setia menonton channel ini. Karena di episode berikutnya saya akan membongkar politik licik Ba'alawi yang digencarkan di tanah Hadramaut Yaman sana dengan politik adu domba. Dan ini ada di halaman 200-an dari kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.